Operasi walaupun prosesnya itu dia dibius total ya, tidur, benar-benar tidur gitu karena radiofrekuensi itu jadi ditusuk jarumnya itu dialirin listrik yang dialirin laser. Nah, si laser itulah nanti yang nyembuhin dia gitu. Pemirsa, musibah datang secara mengejutkan sekalipun korbannya menjaga diri. Itulah yang dialami komedian Ferry Maryadi. Ia tak menyangka jika aktivitas di kamar mandi akan membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Menurut Deswita Maharani istrinya, bisa jadi kondisi kamar mandi sedang licin saat itu, namun Ferry Maryadi tak menyadarinya sehingga peristiwa sedih itu terjadi dan membuat sendi di bagian panggulnya cedera. Lagi mandi, cuman karena kondisi kamar mandi yang licin atau dianya mungkin juga lagi lengah karena lagi capek, karena kebetulan beberapa bulan terakhir ini memang ritme hidupnya dia termasuk padat banget lah gitu, yang ya maksudnya ya bukannya padat ya, maksudnya memang kerjaannya memang lagi membutuhkan tenaga dia yang luar biasa gitu. Dan dengan dia yang usianya sudah 51, kadang tuh kita kan suka ngerasanya kita nih sehat-sehat aja secara psikis ya, tapi kan badan tuh kan nggak bisa dibohongin ya fisik kita gitu. Kalau kita ngerasanya sehat, tapi ternyata si badan udah nggak kuat, nah itu kayaknya kelengahan itulah yang membuat dia akhirnya kena musibah atau jatuh di kamar mandi gitu. Itu sebabnya Ferry diantar ke rumah sakit untuk segera ditangani secara intensif. Ferry yang dilarikan ke rumah sakit menimbulkan spekulasi jika ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga harus menjalani operasi. Namun Deswita lagi-lagi membantah jika suaminya tak sampai menjalani operasi sekalipun proses medis yang dilakukan tim dokter seperti pasien operasi. Operasi walaupun prosesnya itu dia dibius total ya, tidur, benar-benar tidur gitu karena radiofrekuensi itu jadi ditusuk jarumnya itu dialirin listrik yang dialirin laser. Nah, si laser itulah nanti yang nyembuhin dia gitu. Deswita Maharani menambahkan kondisi kesehatan Ferry Maryadi memang belum sepenuhnya pulih. Ferry sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, ia tetap harus menjalani sejumlah terapi untuk memulihkan cedera yang dialaminya itu. Beraktivitas banget. Habis radiofrekuensi hari Minggu, hari Senin dia bekerja. Radiofrekuensi di hari Sabtu siang jam 2 siang, hari Senin dia udah kerja. Karena memang dokter gini, dokter tuh nggak manjain dia gitu, karena mungkin ngelihat karakternya Akang ya. Akang tuh bukan tipe orang yang seneng dimenye-menyein gitu. Dia tuh selalu pengen kelihatan kayak gue bisa nih gitu. Dokter tuh memberikan support ke dia bahwa Kang, kalau nanti habis radiofrekuensi ngerasa oke, kuat, nggak apa-apa hari Minggu pulang. Terus kalau udah mau berkegiatan boleh, tapi dibatesin gitu. Jadilah akhirnya dia Senin kerja. Gak ada yang dihindari, justru yang harus dilakukan adalah dia harus lebih banyak melakukan aktivitas dengan penguatan otot. Artinya olahraganya kan biasanya gini, Akang tuh kan memang olahraganya rutin, setiap hari dia pasti olahraga. Cuman memang kalau cowok itu kadang tuh olahraganya yang dipusatin itu dari perut ke atas, jadi tangan kayak gitu-gitu. Sementara dia lupa bahwa ada otot pinggang yang menampung atau membebani semua geraknya dia. Jadi dokter bilang yang harus dikuatin sampai 1 tahun ke depan nih, mumpung habis di radiofrekuensi, otot pinggangnya, sendinya semua harus dikuatin supaya bisa ngikutin ritme hidupnya dia gitu. Fisioterapi masih, cuman kalau kemarin kita fisioterapinya ke rumah sakit, sekarang mereka home care datang ke rumah. Sejak Ferry jatuh sakit, Deswita memang tak bisa jauh dari sang suami. Selama Ferry menjalani perawatan, ia juga dengan setia mendampingi dan merawat. Deswita tak berhenti bersyukur suaminya masih bisa menjalankan sholat 5 waktu. Justru Masya Allahnya gerakan sholat itu adalah salah satu gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Itu sebenarnya kita lakukan setiap hari gitu loh ketika kita sholat. Jadi sama sekali nggak mengganggu, justru bagus.